ini kan masyarakat menunggu, ya masyarakat menunggu apa sih sebenarnya yang terjadi kok hingga tidak ada kegiatan riak-riak untuk gerak menurunkan Habib Syekh dari panggung sholawatan itu. Apakah terjadi sesuatu atau bagaimana ini? Ya, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, perjuangan ini sebenarnya masih berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Jadi kemarin itu pada sekitar pukul 3 atau 4.15 sore pada tanggal 31 sebelum acara malam selawat pengajian itu dimulai, ada beberapa orang dari kelompok kita yang disusupi, bahkan bagaimana dihalang-halangi agar tidak melakukan pencegahan, bahkan menurunkan kegiatan yang mendatangkan Habib Syekh. Kita tetap berupaya, bahkan ada negosiasi. Ini bukti kelemahan kita. Kita tidak niat memperjuangkan. Sebenarnya tidak perlu ada negosiasi. Apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi pilihan kita lakukan aja. Ini bukti kelemahan. Kenapa kemarin sempat saya sampaikan, kita harus khawatir dengan generasi yang lemah. Ini bukti nyata, kita dibodohin, kita dikelabui dengan iming-iming. Akhirnya apa? Ada win-win solution. Ada win-win solution yang nanti akan berkabit bla 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 bla. Itu sebenarnya mempengaruhi kita supaya tidak terjadi itu. Perjuangan kita bagaimana? Lemah. Apakah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang lemah? Tapi tolong, perjuangan saya tidak berhenti cukup di situ. Perjuangan saya ini baru akan dimulai. Kita akan menggunakan langkah-langkah hukum terkait kebijakan Bupati Banyuwangi, terkait penyalahgunaan anggaran dan program-program yang selama ini tidak menjanjikan, tidak memberikan harapan masyarakat Banyuwangi. Tapi terlepas ada upaya-upaya pendekatan dari pihak terutama Pemda, perwakilan Pemda ini ya. Tapi sesuai dokumen yang saya terima, kan banyak laskar juga yang dicegat, yang mau gerak cegat di depan pintu masuk ke lokasi. Itu seperti apa suasananya itu? Ya memang semalam tim, terutama orang-orang yang bersama saya itu menyebar di lokasi supaya menjaga apabila nanti komando memerintahkan kita akan melakukan gerakan. Tapi nyatanya komando itu tidak ada. Saya betul-betul kecewa, saya mengakui pergerakan kemarin saya kalah. Saya mengakui kemarin kita gagal, tadi malam kita gagal. Kita acungi jempol, mereka mampu membodohi kita, mereka mampu mengelabui kita. Tapi jangan seenaknya, tapi jangan bangga. Kita terus akan bergerak sampai kebenaran betul-betul hadir di bumi Blambangan ini. Tapi kalau semalam itu dari para laskar Sabilillah itu ada yang sempat terjadi perdebatan dengan pihak keamanan itu. Sehingga sempat semburat juga, sempat terhalang untuk mau masuk. Sebenarnya apa yang terjadi semalam itu? Ya memang kita sudah ada di acara di areal itu, dan bahkan orang-orang kita sejak awal mulai sebelum acara pracara sampai acara tuntas kita masih di situ. Sampai kenapa Habib Syekh dibatasi waktunya? Hasil dari negosiasi itu kebodohan. Tidak ada negosiasi sebenarnya. Tidak ya tidak. Kenapa masih memberi celah, memberi peluang? Habib Syekh naik diberi batas 15 menit. Ada yang nawar 30 menit. Nah, ini pembodohan. Ketika tidak ya tidak. Benar ya benar, salah ya salah. Jangan dibuat semu, jangan dibuat abu-abu. Jadi itulah klarifikasi dari saudara-saudara kami dari Banyuwangi, bumi Blambangan. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kenapa tidak teriak-teriak pada saat Kak Kidul Qadir naik ke panggung? Ya ada perlawanan lah, intinya seperti itu. Tidak sesuai dengan narasi yang dibangun sebelum acara kemarin malam kan gitu. Ya dipertanyakan seperti itu. Jadi memang susah sih kalau ternyata ada kesepakatan dengan panitia. Ya tetap Kak Kidul Qadir naik 15 menit atau 30 menit lah. Memang faktanya seperti itu. Jadi ada kesepakatan dengan kepanitiaan dibatasi begitu. Memang kalau bercerita tentang licik-licikan, nah kita ini tidak ada apa-apanya.
Ya iya, kalau kita mengikuti polemik nasab ini, kenapa polemik nasab ini masih terus bergulir? Karena ya melawan Khabib itu ya licik orangnya, sangat licik, jadi pelik gitu loh. Ini menunjukkan bahwa polemik nasab ini selesainya kapan, tidak ada yang tahu. Karena kepelikan yang ada di dalam Khabib itu dan kelicikan. Kalau berbicara tentang licik-licikan, wah, mereka menguasai. Bagaimana mereka sudah mengikat kiai-kiai yang ternama di wilayah Banyuwangi, terus dijadikan bentengnya, dijadikan apa ya, ibaratnya di situ bemper, siap melindungi karena terikat jasa dan lain sebagainya. Oh, mereka itu pintar mainnya itu. Makanya harus ada strategi lagi. Dan kami salut kepada saudara-saudara kami dari PWILS Banyuwangi dengan semangatnya yang menggelora gitu loh. Ini luar biasa. Ini patut kita berikan apresiasi. Ikhtiar memang kita wajib. Kita itu diwajibkan ikhtiar. Apapun hasilnya itu keputusan Tuhan. Gitu. Ya salah satu kewajiban kita sebagai hamba ini kan berdoa. Ijabah itu wilayah Tuhan. Silakan Tuhan mau memberikan apa. Termasuk kami memberikan apresiasi kepada saudara-saudara kami yang ada di Banyuwangi, bumi Blambangan yang berjibaku menolak Kakidul Qadir. Jerih payah, usaha yang luar biasa menurut kami. Tapi kan faktanya lain. Kakidul Qadir tetap manggung, tetap hadir, kan gitu tuh. Ya walaupun dibatasi waktu gitu loh. Tapi kalau kita cermati ya, orang-orang yang hadir di acara sholawatan di Banyuwangi kemarin dalam rangka refleksi tahun baru 2025, ini dibandingkan dengan tahun kemarin itu jauh. Ini sudah menurun jauh. Ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran umat ini sudah mulai terbangun. Banyak yang tersadarkan. Sebenarnya hal yang mudah untuk menyadarkan diri kita dari pengaruh doktrin para Khabib. Ya kita tengoklah bagaimana perilaku mereka, bagaimana omongan mereka, bagaimana haliahnya mereka. Sebenarnya itu selesai. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri, jangan mau ditutup-tutupi oleh doktrin. Sekalipun melakukan kejelekan, kalau dzurriyyah Nabi itu terbaik, itu kan doktrin. Terus syariat agama kita ini apa fungsinya kalau modelnya begitu? Bagaimana setiap khotib mengingatkan kepada para jamaah tiap minggu di mimbar-mimbar Jum'ah, ittaqullah, kan gitu tuh. Kerjakanlah perintah Allah, tinggalkanlah larangannya, gitu. Tidak ada fungsinya kalau model-model doktrin yang di embas-embuskan oleh Khabib Topologi ini. Makanya ini prosesnya itu panjang. Tugas kita adalah menyadarkan saudara-saudara kita yang kadang terpapar oleh doktrin Khabib ini. Kasihan mereka. Ini tugas kita bersama untuk menyadarkan, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara.